Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sultan Akisa Victor, kelas 2A dengan NPM 25782027. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah jaringan komputer 1, yaitu modul 1782 Skill Integration Challenge. Yang mana di sini saya disuruh untuk melakukan semua hal yang pernah kita pelajari sebelumnya dan menggabungkan semua kemampuan kita menjadi satu untuk memecahkan suatu masalah jaringan seperti di sini. Nah, ini ceritanya kita disuruh untuk membuat sebuah alamat IPv4 baru yang mengakomodasikan 4 subnet gunakan network ini dengan ketentuan host seperti ini, dan juga menyelesaikan dasar-dasar pengaturan keamanan dan interface konfigurasi pada R1. Lalu konfigurasi SV1 dan basic security switch. Kurang lebih seperti itu. Untuk IP addressingnya seperti ini, menggunakan network 192.168.0.4 dengan jumlah hostnya untuk staff 1 host, 150 host, IT 25 host, network yang akan ditambahkan nanti 25, dan mendokumentasikannya pada addressing table. Dan merekamnya pertama di sini. Ya, pertama lalu di sini konfigurasi scheme kalau address. Nah, selanjutnya di sini untuk langsung aja yang pertama masuk ke konfigurasi pada router R1. Di sini pertama kita masuk dulu. Lalu masuk ke interface gigabyte. Lalu sebelum masuk dan menambahkan IP di masing-masing interface ini, pastikan kita telah menghitung jumlah IP yang sesuai dengan ini, ketentuan ini. Selalu kita pertama pasti sudah memasukkan konfigurasi alamat IP yang ditentukan, lalu mematikan DNS lookup. Nah, seperti ini. Lalu mengatur password. Masuk ke line. Dan atur password ini. Lalu mengatur minimum password 10 karakter untuk dipakai pada semua password. Dan sebelumnya di sini mengkonfigurasi konsol dan video line logout setelah 5 menit ke aktivitas dengan ketik exit timeout. Nah, seperti ini. Lalu login lokal, transport, put
SSH. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita masukin ini dulu, mengenkripsi password dulu. Iya deh. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini konfigurasi password, minimal panjang password. Nah, kurang lebih seperti ini. Konfigurasi minimal panjang 10 password. Lalu mengganti nama hostname-nya, mengganti nama hostname router ini menjadi enkripsi. Kita membuat banner. Nah, seperti ini. Konfigurasi semua gigabyte. IP domain lengkap udah. Membuat IP nama domain. Membuat konfigurasi SSH, bikin seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini membuat Gmail 1024b. Ketik pintar gitu in. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu konfigurasi VPN untuk akses SSH. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Lalu mengatur timeout, lalu mengatur waktu untuk logout lama berapa menit, 5 menit jika tidak ada aktivitas. Nah, seperti ini. Kemungkinan di sini sudah. Ini sudah. Lalu masuk. Pertama masuk interface Gigabyte 00 dulu. Nah, lalu menambah. Nah, di sini untuk interface Gigabyte 0/0 itu sebenarnya mengarah ke PC Start, dan Gigabyte 01 salah, Gigabyte 02 ID. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini untuk IP kita pakai slash, karena di sini membutuhkan satu source pada PC Start. Di sini kita menggunakan slash 25 ya, menggunakan slash 25 agar jumlah hostnya kepenuhi. Jadi kita menggunakan slash 25 ya, jadi 192.168.0.0.
Nah, seperti ini. Menggunakan network ID-nya ini 192.8.0.0, lalu subnet mask 25 yaitu 128. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya baru ingat untuk menambahkan IP pada interface gigabyte-nya menggunakan alamat dimulai dari IP host. Nah, seperti ini. Gunakan diawali dengan IP host pertama yang bisa dipakai. Lalu deskripsinya apa, bebas. Di sini saya misalkan deskripsinya deskripsinya link to S1 karena di sini interface gigabyte 0.0 mengarah ke switch S1. Lalu noise dan atur duplex dan speed. Nah, waiting. Sebaiknya untuk duplex dan speednya saya diatur auto saja biar bisa sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk interface gigabyte 0.0. Selanjutnya Nah, di sini pada interface gigabyte 0.1 di sini mengarah ke switch 2 yang mengarah ke PC sales yang membutuhkan 50 host saja. Uji lupa. Oh iya. Selanjutnya di sini saya setelah IP 192.8.0.1 yang dipakai pada PC staff yang membutuhkan 100 host. Di sini menambahkan. Nah, di sini dimulai dari 128. Dan di sini 129. Dan di sini karena di sini hanya membutuhkan 50 host, jadi kita menggunakan /26 yang bisa menampung 62 host. Dan di sini subnet masknya adalah 192. Kurang lebih seperti ini. Nah, lalu buat deskripsinya. Nah, di sini saya lupa untuk menambah IPv6 pada interface gigabyte 00. Jadi saya akan tambah dulu ini. Itu 1/8 fisik 81 link lokal. Ya, di 8 aja 1. Tuh. Ya. Oh, di sini saya lupa. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menambahkan IPv6 ya. Menambahkan IPv6 ini dan ditambahkan V81 sebagai IPv6 link lokal. Dengan berita seperti ini. Lakukan juga yang pada sebelumnya. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu.
selanjutnya kita ganti ke interface Gigabyte 02. Nah, di sini pada interface Gigabyte 02 yang mengarah ke PC, ke switch S3 yang mengarah ke PCIe yang butuh 25 host saja. Jadi di sini pada bagian ini interface ini kita akan menggunakan IP/2/227 ya. /27 yang bisa menampung 30 host terpakai. Nah, mana di sini hanya butuh 25. Jadi masukkan IP-nya 192. Setelah IP host pertama pada interface Gigabyte 01, kita tambah lagi 192. Nah, 193 168.193 dan menggunakan subnet mask /27 224. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu menambahkan deskripsi. Lalu ini tambah IPv6 dulu. Itu 2001 DP8/2. DP8/2.164. Nah, lalu V81 link lokal. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, ya kurang lebih seperti ini lah. Untuk konfigurasi interface pada router mungkin selesai. Tinggal yang bagian switch, yang bagian S001. IP-nya adalah 172. 16.1.2/30.52. IPv6 address 8 2164 81. Nah, kurang lebih seperti ini untuk interface S001. Ya, kurang lebih selesai. Untuk S001 mungkin sudah selesai ya. Nah, selanjutnya di sini saya lupa. Lupa mau bikin ini. Membuat user admin 1 dengan user admin 1 admin 1 55 admin secret admin 1455. Nah, seperti ini. Perintah membuat user admin 1 dengan level 15. Nah, seperti ini. Lalu login, memblok di percobaan login. Nah, seperti ini.
Ini akan memblokir percobaan login sebanyak 4 kali dalam waktu 120 detik. Jika jaga login selama 4 kali, sebanyak 4 kali. Salah, lupa. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk router. Coba kita switch 1. Untuk switch S1 default gateway-nya digunakan interface Gigabit 0.0. Ini ganti hostname-nya dulu. Nah, lalu masuk gunakan IP. Nah, mengkonfigurasi IP dengan alamat IP dan subnet mask berdasarkan pengamatan. Jadi di sini menambah 128. Nah, kurang lebih seperti ini untuk default gateway pada switch S1 kurang lebih seperti ini. Nah, berdasarkan ini. Lalu untuk IP add-nya tambah 1 dari default gateway. Dan subnet mask-nya sesuai dengan jumlah host. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini nah, menambah password, mematikan DNS lookup, ya. Konfigurasi default gateway udah. Matikan. Nah, seperti ini, matikan. Lalu masukkan password. Lalu masuk lagi ke NVD, password yang sama. Dan konfigurasi konsol. Dan agar logout setelah 5 menit ke aktivitas. Lalu enkripsi semua password. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Setelah mengenkripsi passwordnya, dan lakukan juga hal yang sama pada 2 switch tersisa. Untuk
IP default pada switch S2, gunakan IP pada interface Gigabit 01, router R1. Nah, nanti yang lengkap. Masuk ke VLAN. Nama 1 dari amat IP default gateway. Lalu mas sesuai dengan jumlah host 192. Lalu mengkonfigurasi password enable. Dan atur password di line konsol dan video. Seperti ini konfigurasinya, kurang lebih seperti ini untuk switch. Konfigurasi, oh iya deh, nah seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk switch S2. Selanjutnya untuk switch 3. Lakukan hal yang sama. Masukkan IP-nya. Dan di sini menggunakan subnet S/227. Jadi 24. Nah, selanjutnya di sini konfigurasi password. Lalu atur password juga di line konsol dan VDI, dan atur
durasi untuk logout setelah 5 menit tak ada aktivitas. Ini. Nah, masuk ke line VDI. Nah, kurang lebih seperti ini. Forward login, exit out, dan terakhir kita post name. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya, coba untuk apa namanya IP. Di sini saya lupa untuk sepertinya saya belum mengenkripsikan passwordnya. Nah, seperti ini. Dan kurang lebih seperti ini untuk switch S3. Coba kita lihat. Nah, saya enkripsi. Nah, seperti ini tadi logout. Dengan Kaputa. Nah, seperti untuk sepertinya semua switch sudah dikonfigurasi dan kita coba lihat PC. Nah, di sini kita IC untuk PC staff. Nah, di sini membutuhkan satu host. Jadi satu. Satu dua tiga. 1 2 8. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk PC staff kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Untuk IPv4 address tambah satu dari IP interface VLAN yang ada di switch S1. Begitu juga dengan PC lainnya. Nah, di sini untuk PC sales karena membutuhkan 50 host, jadi menggunakan default gateway-nya dari switch S2 itu 128 iya 128 129 ya maaf 129 maksud saya. Lalu untuk addressnya tambah 1 dari default gateway yaitu 130. Oh ya lupa maaf, saya salah masukkan IP. Nah, seperti ini. Dan untuk default saya subnet macam di sini gunakan /2/26. Ya, kurang lebih seperti ini. Lanjutan di sini. Dan belum masukkan ini. Masukkan juga di sini pada alamat IPv6-nya sesuaikan dengan nama perangkat. Untuk saya chat
2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sudah benar. Belum saya konfigurasi yang ini. Chat 2. Nah, /64 82. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada PCID. Karena di sini PCID hanya membutuhkan 2 MHz saja. Nah, di sini karena membutuhkan 2 MHz, gunakan default gateway yang berasal dari bit switch 3. Nah, itu 19. Nah, seperti ini. Lalu tambah 2 S19 tambah 2 alamat IP-nya. Nah, di sini gunakan 24. Kurang lebih seperti ini. Lalu menambah alamat IPv6 nya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk konfigurasinya. Dan di sini pada web kita maaf. R1 konfigurasi switch. Coba. Oh ya, seperti yang belum saya. Belum saya. Iya. Coba. Kita coba periksa dulu. Oh, salah di IPv6 pada ID.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini. Coba. Nah, coba kita lagi. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah 100. Dan kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah benar semua. Dan terakhir kita coba periksa koneksi. Gunakan web browser pada PC staff Sales IT. Yang pertama kita coba dari PC staff. Pertama kita coba distro.sv. Nah, kita coba ping alamat ini. Selesai dia berhasil kalau sudah penuh seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini sudah masuk ke halaman selamat datang di halaman IPv4 dengan isinya seperti ini, welcome to Cisco dan opening doors, halaman pembuka. Dan selanjutnya untuk Cisco 6 untuk IPv6 ya. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Seperti ini juga www Cisco 6 SRV menampilkan halaman utama IPv6 dan selamat datang ke Cisco. Kurang lebih seperti itu. Dan coba kita pada PC bukan hal yang sama ke PC Sales dan IT. Nah, seperti ini berhasil juga di PC Sales, ping ke Cisco SRV dan coba ke Cisco 6 SRV. Nah, berhasil juga ping ke Cisco 6 SRV pada PC Sales. Sudah berhasil juga. Coba ke PC IT. Nah, berhasil juga ping ke alamat Cisco SRV pada PC IT dan coba Cisco 6 SRV. Dan di sini juga berhasil ping ke Cisco 6 SRV dengan menampilkan halaman masing-masing alamat web tersebut. Cisco SRV itu menampilkan halaman IPv4 dan Cisco 6 SRV menampilkan IPv6. Halaman IPv6 kurang lebihnya seperti itu. Lalu semua PC harus bisa ngeping sesama. Coba ping, saya coba ping ke PC. Coba saya ping ke PC Sales 131. Nah, di sini berhasil ping dari PC IT ke PC Sales. Dan coba titik 195. Nah, di sini juga berhasil ping ke PC IT dari PC Sales. Dan saya coba ping ke PC
PC staff. Nah, berhasil juga. Nah, di sini juga berhasil, dari IT ke staff berhasil, dan dari sales ke staff berhasil connect. Dan dan terakhir saya akan coba dari PC staff ke PC sales dan IT. Pertama saya coba ping dulu dari staff ke sales. Nah, di sini berhasil. Lalu ke PC IT. Nah, berhasil juga. Di sini saya dapat menyatakan bagian connectivity requirement telah berhasil dilakukan, yang mana semua PC staff, sales, dan PC IT bisa terhubung ke web Cisco SLV yang masing-masing dapat menampilkan halaman utama Cisco SLV, yaitu berupa IPv4 PEG. Dan ketiga PC juga berhasil terhubung ke web Cisco 6 SRV yang mana menampilkan halaman utama IPv6 PEG pada masing-masing PC. Dan semua PC sudah saling terhubung antar sesama. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan untuk hands-on mata kuliah Jalkom modul 1782. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjalankan hands-on ini maupun dalam menjelaskannya. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.